Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Noviani dengan NIM 2108912 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah meteorologi dan klimatologi dengan materi kelembapan udara dan alat ukurnya. Pengertian kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara. Kandungan uap air di udara berubah-ubah bergantung pada suhu. Maka, makin tinggi suhu, makin banyak pula kandungan uap airnya. Contohnya, tempat yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena sinar matahari memiliki tingkat kandungan air di udara yang berbeda. Tingkat kandungan air di udara ini disebut sebagai kelembapan. Kelembapan sangat dipengaruhi oleh suhu. Tempat yang tidak terkena sinar matahari memiliki suhu yang lebih rendah, sehingga kelembapannya lebih tinggi. Sebaliknya, tempat yang terkena sinar matahari memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga kelembapannya lebih rendah. Nah, adapun jenis-jenis kelembapan udara. Yang pertama, kelembapan mutlak atau absolut, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah uap air per satuan volume udara dan dinyatakan dalam satuan gram pada 1 meter kubik udara. Contohnya, dalam 1 meter kubik udara yang mengandung uap air sebanyak 12 gram, maka dinyatakan sebagai kelembapan mutlak udara tersebut adalah 12 gram per meter kubik. Yang kedua, kelembapan relatif atau nisbi, yaitu angka dalam persen yang menunjukkan perbandingan antara banyak uap air yang benar-benar dikandung udara pada suhu tertentu dan jumlah air maksimum yang dapat dikandung udara. Dalam kelembapan udara, ada faktor yang mempengaruhi kelembabannya. Di antaranya, yang pertama, suhu udara. Kaitannya yaitu, semakin tinggi suhu udara suatu wilayah, maka semakin rendah kelembapan udara dari wilayah tersebut. Yang kedua, tekanan udara. Pengaruhnya adalah bahwa semakin tinggi tekanan udara di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kelembapan udara di wilayah tersebut. Yang ketiga, pergerakan angin. Angin dapat mempengaruhi proses penguapan yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi kelembapan udara yang terjadi di wilayah tersebut. Yang keempat, intensitas penyinaran matahari. Semakin tinggi dan lamanya penyinaran matahari, maka semakin rendah tingkat kelembapan dari wilayah tersebut. Yang kelima, kerapatan vegetasi. Hubungannya yaitu, apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembapan udaranya akan tinggi. Yang keenam, ketersediaan air. Hubungannya yaitu, wilayah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi, karena kelembapan udara diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Yang ketujuh, topografi wilayah. Semakin tinggi suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kelembapannya, karena lapisan udaranya semakin menipis dan renggang, sehingga tekanan udaranya semakin rendah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kerapatan udara. Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembapannya pun semakin tinggi. Adapun alat ukur kelembapan udara yaitu, yang pertama, hygrometer logam, yang kedua, hygrometer rambut, yang ketiga, hygrometer elektronik, dan yang keempat yaitu psikrometer. Nah, yang pertama, hygrometer logam. Hygrometer logam kertas yaitu karena ia menggunakan perubahan ukuran logam dan kertas saat kelembapan berubah.
Uap air diserap oleh lembaran kertas yang ditaburi garam yang melekat pada kumparan logam. Dan perubahan kelembapan udara akan menyebabkan kumparan berubah bentuk. Perubahan bentuk ini akan menggerakkan jarum indikator kelembapan udara. Yang kedua, hygrometer rambut. Pada hygrometer jenis ini, rambut manusia atau hewan mamalia lainnya dipasang sebagai pengukur kelembapan. Ketika kelembapan berubah, maka panjang rambut ini juga akan berubah. Alat ini dapat dibuat lebih sensitif dengan menghilangkan minyak dari rambut, seperti dengan terlebih dahulu merendam rambut dalam dietil ether. Yang ketiga, hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini menggunakan dew point yang merupakan temperatur di mana sampel udara lembab atau uap air lainnya berada pada elektron konstan mencapai saturasi uap air. Hygrometer ini menggunakan perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan kelembapan udara. Jenis alat ini adalah hygrometer paling mahal, namun juga paling akurat dengan akurasi kelembapan relatif sekitar kurang lebih 0,5%. Yang keempat yaitu psikrometer. Ini adalah alat untuk mengukur kelembapan relatif di atmosfer melalui penggunaan dua termometer. Yang pertama yaitu termometer bohlam kering. Digunakan untuk mengukur suhu dengan yang terpapar di udara. Dan yang kedua, termometer bohlam basah. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu dengan membiarkan bohlam dicelupkan ke dalam cairan. Perbedaan suhu akibat perbedaan kadar uap air kemudian dapat digunakan untuk mengukur kelembapan.